بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan teman-teman diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Baik teman-teman, kita masuk ke pembelajaran tematik tema 7. Sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku pada pembelajaran ke-1. Materi hari ini yaitu 1. Kerukunan di lingkungan sekitar. 2. Mendiskusikan pokok pikiran dalam paragraf. 3. Menjelaskan gaya magnet. 4. Magnet alam. 5. Menjelaskan gaya gravitasi. Keragaman negara Indonesia merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Keragaman merupakan kekayaan negara yang bisa untuk membangun negara apabila dilandasi dengan sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dikenal memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Rasa saling hormat menghormati antar golongan juga dapat terjaga dengan baik. Negara Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wujud negara Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai warga negara Indonesia hendaknya selalu bersyukur karena tinggal di negara yang sangat menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Materi yang pertama adalah kerukunan di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan salah satu wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal. Perbedaan suku bangsa, golongan, maupun agama tidak menjadikan suatu alasan untuk selalu bersatu dalam kerukunan. Menghormati perbedaan itu merupakan kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, teman-teman harus rukun di lingkungan tempat tinggal kalian. Materi yang kedua adalah mendiskusikan pokok pikiran dalam paragraf. Bacalah teks berikut.
kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia adalah negara yang kaya keragaman. Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Keragaman itu harus kita syukuri. Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar. Agar keragaman bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan, kita bangun keragaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan di negara kita dapat terwujud dengan sikap toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap toleransi didasarkan pada sikap hormat terhadap sesama apapun agama, suku, dan golongannya. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Nah, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun kita berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, sekarang kita tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks yang telah kita baca. Nah, teman-teman bisa menyiapkan pensil dan menulisnya ya. Nah, pokok pikiran pada paragraf yang pertama yaitu negara Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nah, agar hal ini menjadi kekuatan, haruslah dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Nah, itu ya pokok pikiran dari paragraf yang pertama. Nah, lanjut pokok pikiran paragraf kedua. Apa pokok pikirannya? Nah, Indonesia harus memiliki sikap toleransi jika ingin persatuan dan kesatuan itu terwujud. Sikap toleransi ini didasarkan pada sikap hormat terhadap apapun, baik itu agama, suku, dan golongannya. Lanjut pokok pikiran paragraf ketiga. Apa? Nah, yaitu menghargai berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, kita harus mempunyai sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Ya, itulah sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Materi yang ketiga adalah menjelaskan gaya magnet. Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu disebut magnet. Ada benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Nah, inilah gambar benda magnetis dan benda tidak magnetis. 1. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki 2 kutub, kutub senama tolak-menolak,
dan kutub tidak senama tarik-menarik, serta memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu. A. Magnet memiliki gaya tarik. Kalian telah mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda magnetis. Dengan kata lain, magnet dapat menarik benda lain karena memiliki gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet semakin kuat. Sebaliknya, makin jauh dari magnet, gaya tarik magnet makin kecil. B. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Bagaimanakah jika antara magnet dan benda magnetis ada penghalang? Apakah magnet masih dapat menarik benda? Nah, kekuatan gaya magnet masih dapat menembus benda. Biasanya, benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda yang tipis seperti kertas. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Area medan magnet itu biasa ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tersebut saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Magnet mempunyai dua kutub yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara, sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Biasanya, kedua ujung magnet diberi warna yang berbeda untuk membedakan kedua kutub magnet itu. Kutub-kutub magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari kedua magnet didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. 2. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan magnet, misalnya kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kompas sangat penting bagi orang yang suka bepergian. Dengan membawa kompas, mereka tidak akan tersesat walaupun berada di tengah hutan atau di tengah lautan. Selain kompas, masih banyak alat-alat yang menggunakan magnet. Contoh alat-alat yang menggunakan magnet adalah kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Materi yang keempat adalah magnet alam. Magnet alam sudah dikenal orang sejak dahulu. Pada saat ditemukan, orang-orang Magnesia menganggap bahwa batu magnet memiliki kekuatan gaib. Pada waktu itu, magnet belum banyak digunakan. Orang Yunani menggunakan magnet hanya untuk menunjuk arah karena magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan jika digantungkan. Sebagai penunjuk arah, magnet sudah digunakan oleh bangsa Cina pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Penunjuk arah terutama diperlukan pada saat mereka perang. Pada saat perang berkecamuk, banyak debu beterbangan sehingga penglihatan mereka terganggu. Akibatnya, mereka dapat kehilangan arah. Oleh karena itu, mereka menggunakan magnet sebagai penunjuk arah sehingga tidak tersesat. Magnet yang digunakan oleh bangsa Yunani dan bangsa Cina itu disebut magnet alam. Disebut demikian
karena magnet tersebut ada tanpa proses pembuatan. Selain magnet yang ditemukan secara alami, magnet bumi juga termasuk magnet alam. Materi yang terakhir yaitu menjelaskan gaya gravitasi. Pernahkah kalian melihat orang memetik buah dari pohonnya? Buah yang dipetik akan jatuh ke bawah. Hal itu terjadi karena buah tersebut terpengaruh oleh gaya gravitasi. Apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Makin besar massa benda, gaya gravitasinya makin besar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Karena massa bumi sangat besar, gaya gravitasi bumi sangat besar. Oleh karena itu, tiap benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, itulah penjelasan tentang gaya gravitasi. Nah, ada yang tanya, Ustazah, bagaimana kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi bumi? Nah, pastinya semua benda, semua makhluk hidup pasti akan terbang, terus melayang, tidak tentu arahnya. Karena apa? Karena tidak adanya gaya gravitasi bumi yang menariknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini ya. Untuk tugasnya teman-teman silakan kerjakan kegiatan bersama orang tua halaman 130 ya. Amatilah benda-benda yang ada di rumah kalian. Lalu identifikasilah benda-benda tersebut. Apakah benda tersebut bisa ditarik oleh magnet ya? Lakukan percobaan bersama orang tua kalian ya. Silakan dikerjakan. Setelah itu difoto dan dikirim ke Ustazah. Baiklah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.